Mas Idam, kita tentu bersama-sama ya, bersama masyarakat, turut juga mengawal KPU ingin pemilu ini berjalan sesuai dengan koridor demokrasi begitu. Oleh karena itu, kritik dari masyarakat ini sangat kuat begitu terhadap penyelenggaraan pemilu kali ini. Nah, evaluasi yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri sejauh ini seperti apa? Seperti Sirekap kemarin sempat dihentikan, kemudian juga menimbulkan kritik tersendiri karena masyarakat tidak bisa memonitor hasil penghitungan suara untuk sementara. Evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU seperti apa, Mas Idam? Ya, kami memandang bahwa kritik itu adalah mekanisme early warning system bagi kami, sebagai mekanisme peringatan dini dalam rangka kami terus memperbaiki komunikasi publik kami. Kami sadar bahwa hari ini penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini berada dalam lanskap komunikasi politik post-truth, ya, post-truth. Itu yang perlu kita ingat kembali. Dan alhamdulillah penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak terkategori oleh dunia internasional sebagai defect election. Ya, penyelenggaraan pemilu Indonesia berjalan dengan normal. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada publik, ya, kami tidak anti kritik. Apapun kritik yang disampaikan oleh publik kami hormati sebagai mekanisme dari kebebasan berekspresi, berbicara, dan itulah demokrasi hidup. Tapi menjadi penting bagi kita untuk membangun rasionalitas di ruang-ruang publik. Karena kalau sekiranya integritas elektoral itu diukur berdasarkan pada perseptual measurement, pengukuran-pengukuran yang bersifat persepsi, menurut saya nggak tepat. Pengukuran integritas elektoral itu harus objektif. Ya, indikatornya apa? Oleh karena itu di sini menjadi penting bagi kita semua untuk memahami pemilu tidak sekedar dalam perspektif diskursus publik, tapi dalam perspektif hukum pemilu, election law. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami. Misalnya tadi ketika ada NGO yang mengatakan selalu ditolak, itu harus objektif. Ya, harus objektif melihat realitas seperti apa menurut saya dalam mekanisme pelaporan penyelenggaraan. Kami tidak bermaksud menyerang, tidak. Tapi bagi kami penting bagi kita semua untuk bicara dalam tataran rasional karena kita sedang berada dalam post-truth world. Itu kata Francis Fukuyama. Nah, pada kesempatan ini ya kami ingin mengajak kepada masyarakat ya bahwa hasil pemilu yang resmi itu berdasarkan pada hasil rekapitulasi secara berjenjang dan kami perintahkan kepada PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi agar melive streamingkan, agar menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi. Ya, kenapa? Karena hari ini luar biasa persepsi publik terhadap kami itu khususnya mereka sebagai pengguna media sosial yang aktif itu persepsinya harus diluruskan menurut saya. Ya, kalau tadi misalkan Mas Effendi menceritakan ada ketidaktepatan dalam report di Sirekap dalam artian data publik atau data numerik publik Sirekap ini nggak tepat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan apakah yang tidak tepat itu adalah foto formulir model C hasil Sirekap atau hasil pembacaan? Sampai saat ini tidak ditemukan satupun manipulasi terhadap foto formulir model C hasil Sirekap. Foto formulir model C hasil Sirekap itu adalah dokumen paling otentik yang diambil atau di-capture setelah penulisan penghitungan suara selesai yang dilakukan oleh KPPS. Nah, saya yakin Mas Effendi juga nanti bisa membenarkan perkataan saya. Nah, kalau sekiranya hasil pembacaan terhadap foto formulir tersebut tidak tepat, itu memang idealnya langsung diakurasi. Tidak dikirim, tapi diakurasi terlebih dahulu. Kebetulan teknologi Sirekap untuk pemilu legislatif itu menggunakan OCR, Optical Character Recognition. Tetapi terkadang mungkin karena faktor waktu, udah lelah dan sebagainya, langsung dikirim. Nah, inilah tugas kami untuk mengakurasi, mensinkronisasi data. Oke, karena yang dikhawatirkan karena ketidaksinkronan Sirekap itu justru akan mengganggu rasionalitas dari election atau election rationality itu sendiri tadi yang Mas Idam sebutkan. Dan kita harus melihat ini secara objektif, Mas. Iya. Setuju. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.